Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Lola Yuli Asmara dan rekan saya Nur Oktasari Lisadi akan membahas mengenai artikel Earnings Management Within Multinational Corporation by Christoph Beuselling, Stefano Taschino, Mark Deleuve, and Van Traelen. Jurnal The Accounting Review, volume 94, tahun 2019. Pada artikel ini, penulis ingin memeriksa bagaimana manajemen laba di dalam perusahaan multinasional atau MNC, di mana perusahaan multinasional ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan integrasi perekonomian dunia. Sebuah laporan dari konferensi PBB mengenai perdagangan dan pembangunan atau UNCTAD tahun 2014 memperkirakan sebagian dari GDP dunia berasal dari subsidi asing perusahaan multinasional, dan 100 perusahaan multinasional besar di dunia memiliki 70% total aset yang diinvestasikan di luar negeri. Sebagian besar studi manajemen laba selalu berfokus pada laporan keuangan konsolidasi menurut Dekau tahun 2010. Dengan demikian, implikasi kualitas pelaporan konsolidasi individu laporan keuangan anak perusahaan MNC dalam dan luar negeri sebagian besar belum diselidiki. Selanjutnya yaitu struktur perusahaan MNC selalu sangat kompleks. Ini ada dalam artikel Laporte tahun 1999, Claessens tahun 2000, dan Fascio tahun 2002. Perusahaan induk atau MNC biasanya mengendalikan anak perusahaan yang berlokasi di negara-negara yang berbeda. Dalam hal ini, pengembangan pasar ekuitas, kekuatan perlindungan investor, supremasi hukum, dan kualitas menegakkan hukum. Selanjutnya itu, terdapat penelitian sebelumnya mendokumentasikan bagaimana kualitas lembaga tingkat negara lebih menjelaskan transparansi laporan keuangan dan karakteristik dari perusahaan. Ini terdapat di penelitian Kotari tahun 2000, Leusnanda tahun 2003, dan penelitian Bussmann tahun 2006. Namun, studi ini biasanya menyelidiki manajemen laba di tingkat perusahaan dengan fokus pada laporan keuangan yang dihasilkan dari konsolidasi aset, kewajiban, dan pendapatan perusahaan induk dan anak perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari artikel ini ada 4. Yang pertama yaitu menguji sejauh mana pengaruh kantor pusat MNC pada kebijakan pelaporan anak perusahaan secara langsung. Penelitian sebelumnya mendukung studi ini dan menguji lokasi pengambilan keputusan manajemen laba perusahaan MNC. Dalam penelitian Daireng, Hanlon, dan Maideu tahun 2012 mengemukakan bahwa perusahaan MNC US dengan operasi asing yang luas di negara yang tingkat hukumnya rendah mengendalikan laba konsolidasi lebih banyak daripada perusahaan tanpa operasi asing. Yang kedua yaitu menguji bagaimana perbedaan struktur organisasi mempengaruhi operasi, investasi, dan keputusan finansial. Ini dalam Stein 2002 dan Graha tahun 2015 menunjukkan bagaimana organisasi kompleks pada MNC selalu mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu
yaitu menguji bagaimana faktor institusional kedua level negara dan level perusahaan membentuk kebiasaan pelaporan. Perbandingan praktek dari negara yang berbeda. Studi ini menambahkan pada penelitian dengan menyelidiki apakah perusahaan dan faktor negara kedua perusahaan induk dan anak menjelaskan lokasi dan manajemen laba perusahaan. Keempat yaitu mendokumentasikan pulang arbitrase peraturan substansial untuk perusahaan multinasional dan berkontribusi pada debat saat ini mengenai peraturan akuntansi. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Terdapat 5 hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu perusahaan induk MNC mengelola laba anak perusahaan untuk memenuhi tujuan pelaporan konsolidasi mereka. Pelaporan insentif dari perusahaan multinasional cenderung mirip dengan jenis lain dari perusahaan-perusahaan, yaitu insentif pasar modal dan insentif kontraktor. Namun, apa yang membuat keuangan pelaporan perusahaan multinasional istimewa adalah perusahaan multinasional dapat mengambil keuntungan dari artikulasi struktur grup mereka. Peningkatan laba anak perusahaan langsung diartikan ke dalam peningkatan laba konsolidasi perusahaan MNC. Oleh karena itu, perusahaan multinasional mungkin memiliki insentif dan peluang untuk mengelola pendapatan melalui strategi pelaporan anak perusahaan. MNC mungkin menemukan kemudahan karena pemantauan keuangan anak perusahaan oleh auditor induk adalah secara inheren lebih sulit. Ini terdapat dalam DOTI tahun 2011, Stewart tahun 2013. Dan dalam kasus pelanggaran ditemukan eksekutif MNC bisa menyangkal pengetahuan salah melaporkan anak perusahaan dan mungkin menimbulkan hukuman reputasi dan hukuman yang lebih rendah daripada kesalahan melaporkan terjadi dalam perusahaan MNC induk. Selanjutnya itu hipotesis kedua, di mana hipotesis kedua ini ada dua. Yang pertama H2A, yaitu sensitivitas manajemen laba anak perusahaan terhadap insentif MNC induk lebih tinggi untuk MNC induk dengan struktur MNC yang kecil. H2B, yaitu sensitivitas manajemen laba anak perusahaan terhadap insentif MNC induk lebih tinggi untuk MNC induk dengan neraca tidak terkonsolidasi. Sensitivitas manajemen laba anak perusahaan untuk insentif MNC induk cenderung bervariasi dengan karakteristik MNC induk. Untuk memenuhi level pelaporan MNC, perusahaan multinasional dapat memilih untuk mengelola laba di tingkat MNC induk, tingkat anak perusahaan, atau keduanya. Ketika kantor pusat perusahaan relatif kecil atau MNC induk memiliki struktur MNC yang rendah, pendapatan cenderung hanya mewakili sebagian kecil dari total laba konsolidasi MNC. Oleh karena itu, MNC induk dengan struktur rendah mungkin memiliki kemampuan terbatas untuk memenuhi tujuan pelaporan MNC dengan mengandalkan pendapatan yang tidak dikonsolidasi. Selanjutnya, MNC induk dengan aset yang besar dan tidak dikonsolidasi juga dibatasi dalam kemampuan mereka untuk memenuhi tujuan pelaporan. MNC konsolidasi hanya dengan mengelola pendapatan terkonsolidasi mereka. Menurut Barton dan Simcoe tahun 2002 menunjukkan bahwa lebih sulit bagi perusahaan-perusahaan untuk mengelola laba atas nilai aktiva bersih mereka yang besar. Oleh karena itu, MNC induk dengan neraca tidak terkonsolidasi mungkin akan merasa nyaman untuk mengelola penghasilan di tingkat anak perusahaan. Selanjutnya yaitu hipotesis ketiga,
juga ada dua hipotesis. Yang pertama yaitu H3A, sensitivitas manajemen laba anak perusahaan pada insentif perusahaan induk meningkatkan integrasi dari anak perusahaan. H3B, sensitivitas manajemen laba anak perusahaan pada insentif perusahaan induk meningkatkan kesempatan manajemen laba oleh anak perusahaan. Sensitivitas manajemen laba anak perusahaan pada insentif MNC induk memungkinkan bervariasi dengan karakteristik anak perusahaan, karena alokasi hak keputusan dalam perusahaan adalah penentu keberhasilan bagi perusahaan multinasional. Ini dalam Hayek tahun 1945. Memahami jumlah hak keputusan atas anak perusahaan melaporkan pilihan dipertahankan pada tingkat kantor pusat adalah sangat penting. Dalam Robinson dan Stocken tahun 2013. Pengaruh kantor pusat MNC pada anak perusahaan lebih kuat ketika anak perusahaan terintegrasi dalam struktur MNC yang tinggi. Dalam Christie tahun 2019. MNC juga mungkin akan lebih mudah memengaruhi pelaporan anak perusahaannya ketika tingkat kesempatan manajemen laba dari anak perusahaan yang tinggi, anak perusahaan swasta, serta anak perusahaan yang secara geografis jauh dari perusahaan induk mereka. Pada kenyataannya, kecil kemungkinan untuk terkena pengawasan investor, kantor pusat, auditor, dan regulator. Kedia dan Rakpol tahun 2011 memberikan bukti yang konsisten dengan gagasan bahwa lokasi penting bagi penghasilan pengelolaan. Mereka menemukan bahwa di Amerika Serikat, perusahaan yang berlokasi lebih dekat dengan Securities and Exchange Commission atau SEC di daerah dengan aktivitas penegakan SEC yang lebih besar atau kecil cenderung diselidiki. Selanjutnya yaitu hipotesis keempat. Hipotesis keempat juga ada dua, yaitu H4A, yaitu sensitivitas manajemen laba anak perusahaan pada insentif perusahaan induk memengaruhi kualitas lembaga di negara perusahaan anak. H4B, sensitivitas manajemen laba anak perusahaan pada insentif perusahaan induk meningkatkan kualitas lembaga di negara perusahaan anak. Pada penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan hubungan terbalik perusahaan-perusahaan yang pada umumnya antara negara dengan kualitas kelembagaan dan tingkat manajemen laba. Ini dalam penelitian Bola et al. Tahun 2013 dan Lewis tahun 2003. Mereka berpendapat juga dalam kasus anak perusahaan kemungkinan manipulasi laba lebih rendah ketika suatu negara memiliki lembaga yang kuat. Sebaliknya, jika MNC induk negara penegak pelaporan sangat kuat, maka biaya yang diharapkan manajemen laba pada tingkat kantor pusat mungkin sangat tinggi. Dalam penelitian Christensen tahun 2013. Dengan demikian, berharap bahwa perusahaan multinasional yang berkantor pusat di negara-negara dengan penegakan hukum yang lebih baik memiliki insentif untuk mengelola pendapatan di tingkat anak perusahaan. Selanjutnya yaitu hipotesis kelima, yaitu MNC induk mengelola laba anak perusahaan dengan memanfaatkan kesempatan arbitrase dari perbedaan kualitas lembaga. Faktor negara, perusahaan induk, dan anak menjelaskan variasi dalam manajemen laba anak perusahaan. Dan maka terciptanya hipotesis ini bahwa perusahaan MNC dapat mengambil keuntungan dari peluang arbitrase peraturan internasional. Arbitrase peraturan terjadi ketika perusahaan-perusahaan terlibat dalam perilaku rent-seeking dengan memanfaatkan perbedaan regulasi di seluruh wilayah hukum. Dalam Houston, Lin dan Ma tahun 2012 menunjukkan bahwa bank-bank internasional memanfaatkan celah peraturan di negara-negara
untuk mentransfer dana ke cabang yang terletak di pasar dengan regulasi rendah. Dengan demikian, bahwa MNC terutama yang berasal dari negara-negara dengan lembaga kuat mungkin menemukannya lebih mudah untuk mengelola pendapatan dari radar penegak hukum negara mereka dan mengeksploitasi anak perusahaan di mana kualitas infrastruktur kelembagaan dan tingkat pengawasan di negara tersebut lebih rendah secara relatif. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pemilihan sampel itu dimulai dengan pemetaan struktur grup MNC. Pertama-tama perlu diambil informasi tentang pemilik akhir dari OBRIS. Pemilik utama global didefinisikan dalam OBRIS sebagai perusahaan induk independen di mana tidak ada pemegang saham korporasi tunggal yang memegang lebih dari 25% saham perusahaan. Data awal didapat bahwa mengidentifikasi 9.969 perusahaan induk yang dengan anak perusahaan 40.172. Maka didapatkan sampel akhirnya yaitu 84.115 perusahaan induk dan anak di tahun pengamatan yang mencakup 89 negara selama periode 2002 sampai 2010 dengan 2.156 MNC induk dan 15.020 anak perusahaan. Adapun hasil penelitian yaitu bahwa pengaruh kantor pusat MNC terhadap perilaku pelaporan anak perusahaan dan berpendapat bahwa MNC mengelola anak perusahaan menghasilkan untuk memenuhi tujuan pelaporan konsolidasi mereka. Untuk memberikan dukungan deskriptif awal untuk dugaan ini, maka dilakukan sebuah analisis efek tetap yang bertujuan untuk mengukur kepentingan relatif perusahaan induk MNC dan karakteristik waktu invarian negara, dan tujuan ini memperkirakan model regresi OLC atau cross section ordinary least square. Maka dapat dilihat pada slide. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk memenuhi tujuan pelaporan konsolidasi, perusahaan multinasional mengelola laba melalui strategi pelaporan diatur di anak perusahaan di mana mereka memberikan pengaruh cukup besar. Dan jika didapati dalam memengaruhi MNC terdapat anak perusahaan mereka melaporkan keputusan bervariasi dengan tingkat integrasi anak perusahaan dan sejauh mana peluang manajemen pada anak perusahaan. Dan juga mendokumentasikan bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan peluang arbitrase peraturan yang timbul dari perbedaan lintas negara dalam kualitas kelembagaan. MNC induk berdomisili di negara-negara dengan lembaga berkualitas tinggi cenderung mengelola pendapatan konsolidasi mereka yang lebih melalui anak perusahaan yang berlokasi di lingkungan kelembagaan yang berkualitas rendah. Maka dari hasil ini memiliki implikasi langsung untuk desain peraturan, menyoroti keterbatasan potensi reformasi domestik, dan mendukung seruan untuk koordinasi kebijakan yang lebih baik di seluruh wilayah hukum. Sejauh penegakan pelaporan masih ada di tingkat nasional, intervensi kebijakan oleh regulator domestik mungkin memiliki kemampuan terbatas untuk
mengekang insentif MNC untuk mengelola penghasilan melalui arbitrase peraturan. Selanjutnya itu keterkaitan artikel kontemporer dengan artikel klasik, di mana artikel klasiknya itu ada 3, yaitu Earnings Management During Import Relief Investigation, yaitu Jones tahun 1991. Yang kedua yaitu Detecting Earnings Management, Dekow tahun 1995, dan Earnings Management for Real Activities Manipulation, yaitu Roy Cowdery tahun 2006. Pada umumnya pembahasan ketiga topik artikel ini yaitu mengenai pembahasan yang sama-sama mengenai manajemen laba. Yang pertama yaitu pada artikel Jones tahun 1991 itu menjelaskan apakah perusahaan yang akan mendapatkan manfaat dari keringanan impor, misalnya kenaikan tarif dan pengurangan kuota, berupaya untuk mengurangi laba melalui manajemen laba selama investigasi keringanan impor oleh United States International Trade Commission atau ITC. Penggunaan eksplisit angka akuntansi dalam peraturan keringanan impor memberikan insentif bagi manajer untuk mengelola laba dalam rangka meningkatkan kemungkinan memperoleh keringanan impor dan atau meningkatkan jumlah keringanan yang diberikan. Jones menjelaskan bahwa manajemen laba ini dapat dicapai dengan berbagai cara seperti penggunaan akrual, perubahan metode akuntansi, dan perubahan modal struktur. Studi ini berfokus pada total akrual sebagai sumber manajemen laba. Laba spesifik, dictionary accrual, digunakan sebagai ukuran pendapatan manajemen manipulasi selama investigasi bantuan impor. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan Jones ini itu menunjukkan bahwa manajer mengelola laba selama pemeriksaan keringanan biaya impor. Hasil dari penelitian ini membuktikan kebermanfaatan regulator pada ITC. ITC mungkin bermanfaat dengan mencatat bukti yang tersedia di mana manajer membuat penurunan laba akrual selama periode pemeriksaan keringanan biaya impor. Selanjutnya yaitu pada penelitian yang kedua, yaitu yang dilakukan Dekow tahun 1995, itu mengevaluasi alternatif model berbasis akrual untuk mendeteksi manajemen laba. Evaluasi ini membandingkan spesifikasi dan kualitas penunjukan statistik yang biasa digunakan terhadap pengukuran akrual diskresioner yang dihasilkan oleh model dan berikutnya memberikan wawasan utama. Penelitian yang dilakukan oleh Dekow ini menggunakan metode kuantitatif, di mana dalam penelitian ini menggunakan angka untuk memperoleh kesimpulan. Dekow mengevaluasi kinerja relatif dari model-model dengan membandingkan spesifikasi dan kekuatan dari pengujian statistik yang biasa digunakan. Adapun model yang dipakai adalah model Haley, model De Angelo, Jones model, dan modified Jones model dan model industri. Namun pada akhirnya model yang digunakan oleh Dekow adalah model industri. Model ini hampir mirip dengan model Jones. Model industri ini menyederhanakan anggapan bahwa akrual non-diskresioner konstan sepanjang waktu. Namun alih-alih mencoba secara langsung memodelkan faktor penentu akrual non-diskresioner. Selanjutnya itu penelitian ketiga, yaitu Roy Cowdery tahun 2006.
yaitu secara spesifik, penulis menemukan bukti yang mengusulkan potongan harga untuk peningkatan penjualan secara sementara, melebih-lebihkan produksi untuk melaporkan harga pokok penjualan yang rendah, dan mengurangkan pengeluaran diskresioner untuk meningkatkan angka pelaporan. Penelitian ini melengkapi literatur yang ada mengenai manajemen laba dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu terkait model yang digunakan untuk mendeteksi manajemen laba. Kekuatan pengujian relatif lemah untuk manajemen laba dari besaran yang masuk akal secara ekonomis. Analisis ini berfokus pada dokumentasi alat-alat dari model yang ada. Penelitiannya untuk mengembangkan model yang menghasilkan spesifikasi yang lebih baik dan pengujian yang lebih kuat untuk memperkuat keyakinan untuk mendeteksi manajemen laba. Yang kedua yaitu manajemen laba memisahkan variabel. Penelitian berdokumentasi bukti yang konsisten dengan aktivitas manipulasi di sekitar mendeteksi laba biasanya didiskusikan dalam literatur khususnya di ambang nol. Pengukuran kinerja perusahaan yang bersangkutan meliputi kinerja laba dan kas dari kinerja operasi. Yang ketiga yaitu penulis juga menemukan bukti aktivitas manipulasi antara perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk menghindari kesalahan peramalan tahun negatif. Selanjutnya adapun penelitian sebelumnya mendokumentasikan bagaimana kualitas laba tingkat negara lebih menjelaskan transparansi laporan keuangan dan karakteristik dari perusahaan. Selanjutnya, adapun perbedaan mendasar dari 3 artikel klasik ini dan dengan kontemporer adalah dari modal yang dipakai dalam mendeteksi manajemen laba. Pada artikel Jones, dia menggunakan model diskresioner, sedangkan pada artikel Dekau, dia menggunakan model industri. Pada artikel Roy Codbury, itu menggunakan model Dekau, dan pada artikel kontemporer merujuk pada model yang dikembangkan oleh Dekau. Persamaan dalam pokok pembahasan pada keempat artikel ini adalah sama-sama ingin mendeteksi adanya manajemen laba dengan objek yang berbeda. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya.